manusia. Hakikat manusia adalah seperangkat gagasan atau konsep yang mendasar tentang manusia dan makna ekstensi manusia di dunia. Pengertian hakikat manusia berkenaan dengan prinsip adanya manusia. Dengan kata lain, pengertian hakikat manusia adalah seperangkat gagasan tentang sesuatu yang olehnya manusia memiliki karakteristik khas yang memiliki sesuatu martabat khusus. Aspek-aspek hakikat manusia antara lain berkenaan dengan asal-usulnya, contoh seperti manusia sebagai makhluk Tuhan. Kedua, struktur metafisikanya, contoh manusia sebagai kesatuan badan ruh. Ketiga, karakteristik dan makna ekstensi manusia di dunia, contohnya manusia sebagai makhluk individual, manusia sebagai makhluk sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni. Di sini saya akan membawakan materi tentang wujud sifat hakikat manusia. Nah, pada bagian ini akan dibahas tentang wujud sifat hakikat manusia, yang artinya pembeda antara manusia dan hewan. Yang pertama yaitu kemampuan menyadari diri. Kemampuan menyadari diri menjadi kunci utama perbedaan manusia dan hewan. Berkat adanya kemampuan menyadari diri, maka manusia memiliki ciri khas atau karakteristik. Yang kedua, kemampuan bereksistensi. Dengan keluar dari dirinya akan dengan membuat jarak antara aku dan dirinya sebagai objek, lalu melihat objek itu sebagai sesuatu. Berarti manusia ini dapat menembus atau menerobos dan mengatasi batas-batas yang membelenggu dirinya. Hal inilah yang disebut dengan bereksistensi. Nah, yang kedua itu pemikat kata hati. Dengan sebutan polita atau hati nurani menunjukkan bahwa kata hati adalah kemampuan pada diri manusia yang memberi penerangan tentang baik buruknya perbuatan sebagai manusia. Dapat disimpulkan bahwa kata hati adalah kemampuan membuat keputusan tentang yang baik dan benar, yang buruk dan salah bagi manusia sebagai manusia itu sendiri. Yang keempat adalah moral. Jika kata hati diartikan sebagai bentuk pengertian yang menyertai perbuatan, maka yang dimaksud dengan moral adalah perbuatan itu sendiri. Di sini tampak bahwa masih ada jarak antara kata hati dan moral. Artinya, seseorang yang telah memiliki kata hati yang tajam, dengan otomatis perbuatannya merupakan realisasi dari kata hatinya untuk menjembatani jarak dan mengantari keduanya. Kelima itu ada kemampuan bertanggung jawab. Kesediaan untuk bertanggung jawab segenap akibat dari perbuatan yang menuntut jawab merupakan pertanda dari sifat yang bertanggung jawab. Wujud pertanggungjawaban itu ada bermacam-macam. Ada karena masyarakat, karena adanya Tuhan. Tanggung jawab terhadap diri sendiri berarti menanggung jawab tuntutan kata hati. Nah, adapun bertanggung jawab kepada Tuhan berarti menanggung tuntutan norma-norma agama, misalnya perasaan dosa dan terkutuk. Yang keenam itu ada rasa kebebasan atau kemerdekaan. Merdeka adalah rasa bebas, tetapi sesuai dengan tuntutan kuadrat manusia. Dalam pernyataan ini, dua hal yang kelihatan saling bertentangan, yaitu rasa bebas dan sesuai dengan tuntutan kuadrat manusia. Nah, kemerdekaan dalam arti yang sebenarnya memang berlangsung dalam keterikatan, artinya bebas berbuat sepanjang tidak bertentangan dengan tuntutan kuadrat manusia itu sendiri. Yang ketujuh ada kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak. Kewajiban dan hak adalah dua macam gejala yang timbul akibat manifestasi dari manusia sebagai makhluk sosial. Nah, dalam kehidupan sehari-hari umumnya hak adalah sesuatu yang menyenangkan, sedangkan kewajiban dipandang sebagai sesuatu yang keniscayaan. Artinya, selama seseorang menyebut dirinya sebagai manusia, maka kewajiban itu menjadi keniscayaan baginya. Sebab ia menyalahkannya, maka ia berarti mengingkari kemanusiaannya. Hak yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang harus didapatkan, maka kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan untuk mendapatkan hak tersebut. Yang terakhir itu ada kemampuan menghayati kebahagiaan. Kebahagiaan adalah suatu istilah yang lahir dari kehidupan manusia. Penghayatan hidup disebut kebahagiaan. Meskipun tidak mudah untuk dijabarkan, tetapi ini sulit untuk dirasakan. Dapat diduga
bahwa hampir setiap orang pernah mengalami rasa kebahagiaan. Untuk menggambarkan arti istilah kebahagiaan sehingga cukup jelas dipahami serta memuaskan semua pihak sesungguhnya tidak. Oke, sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faresi. Saya akan menjelaskan materi tentang hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Manusia sebagai makhluk individu. Dalam bahasa Latin, individu berasal dari kata individuum yang berarti tak terbagi. Jadi merupakan suatu sebutan yang dapat dipakai untuk menyatakan suatu kesatuan yang paling kecil dan tak terbatas. Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, dan unsur raga dan jiwa. Setiap manusia memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri. Tidak ada yang sama persis. Seorang individu adalah perpaduan antara faktor fenotip dan genotip. Faktor genotip adalah faktor yang dibawa individu sejak lahir. Ia merupakan faktor keturunan. Kalau seorang individu memiliki ciri fisik atau karakter sifat yang dibawa sejak lahir, ia juga akan memiliki ciri fisik atau karakter sifat yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan, atau yang disebut dengan faktor fenotip. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk sosial. Menurut kodratnya, manusia adalah makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Selain itu juga diberikan yang berupa akal pikiran yang berkembang serta dapat dikembangkan. Dalam hubungannya dengan manusia sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya. Dorongan bermasyarakat yang dibina sejak lahir akan selalu menempatkan dirinya dalam berbagai bentuk. Karena itu, dengan sendirinya, manusia akan selalu bermasyarakat dalam kehidupannya. Dan manusia dikatakan sebagai makhluk sosial juga karena pada diri manusia ada dorongan dan kebutuhan untuk berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain. Manusia juga tidak akan bisa hidup sebagai manusia kalau tidak hidup di tengah-tengah manusia lainnya. Selanjutnya, peranan manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Manusia dianugerahi hidup bukan hanya sekedar untuk hidup. Ia memiliki visi dan misi yang sebenarnya harus dikerjakan baik dalam kehidupan di dalam lingkungan bermasyarakat maupun bernegara. Manusia sebagai makhluk individu dan sosial memiliki peranan diantaranya menjaga kelestarian alam, hubungan antara manusia, serta hubungan dengan Sang Pencipta. Peranan manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai makhluk individu akan berusaha untuk, yang pertama, menjaga dan mempertahankan harkat dan martabatnya. Kedua, mengupayakan terpenuhi hak-hak dasarnya sebagai manusia. Yang ketiga, merealisasikan segenap potensi diri, baik sisi jasmani maupun rohani. Yang keempat, memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri demi kesejahteraan dirinya. Selanjutnya, peranan manusia sebagai makhluk sosial. Dalam kehidupannya, manusia membutuhkan norma-norma sosial sebagai patokan dalam bertingkah laku. Norma-norma tersebut adalah norma agama atau religi, norma yang bersumber dari Tuhan yang berisi perintah agar dipatuhi dan menjauhi larangannya. Yang kedua, norma kesusilaan atau moral, yaitu norma yang bersumber dari hati nurani manusia untuk mengajak pada kebaikan dan menjauhi keburukan. Yang ketiga, norma kesopanan atau adat, yaitu norma yang bersumber dari masyarakat dan berlaku terbatas pada lingkungan bermasyarakat yang bersangkutan. Yang keempat, norma hukum, yaitu norma yang dibuat masyarakat secara resmi yang pemberlakuannya dapat dipaksakan atau bersih perintah dan larangan. Selanjutnya, dinamika interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara individu, kelompok sosial, dan masyarakat. Interaksi adalah proses di mana orang-orang berkomunikasi, saling mempengaruhi dari pikiran dan tindakan. Ciri-ciri interaksi sosial adalah sebagai berikut. 1. Berlakunya lebih dari satu orang. 2. Adanya komunikasi antar pelaku manusia kontak sosial. 3. Mempunyai maksud dan tujuan, terlepas dari sama atau tidaknya tujuan tersebut dengan yang diperkirakan pelaku. 4. Adanya dimensi waktu yang akan menentukan sikap aksi yang sedang berlangsung. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masita Nur Ramadhani dari kelompok 5 ingin melanjutkan materi yang sudah dipaparkan oleh teman-teman saya. Pertama, bagian D,
Pembagian sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik secara prinsipil yang membedakan antara manusia dan hewan. Manusia 2. Hakikat manusia dengan dimensi-dimensinya. Yang pertama, dimensi individual. Dimensi individual diartikan sebagai suatu yang merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dibagi. Selanjutnya, individual diartikan sebagai pribadi. Karena adanya individualitas itu, setiap orang memiliki kehendak, perasaan, dan cita-cita, kecenderungan, semangat, dan daya tahan yang berbeda. Dimensi kesosialan diartikan sebagai setiap anak dikaruniai kemungkinan untuk bergaul. Artinya, setiap orang dapat saling berkomunikasi, yang pada hakikatnya di dalam terkandung untuk saling memberi dan menerima. Adanya dimensi kesosialan kesosialan dalam diri manusia terdapat lebih jelas dorongan untuk bergaul. Dengan adanya dorongan untuk bergaul, setiap orang ingin bertemu dengan sesamanya. Dimensi kesusilaan. Dimensi kesusilaan diartikan mencakup etika dan etiket. Persoalan kesusilaan selalu berhubungan erat dengan nilai-nilai. Pada hakikatnya, manusia memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan susila serta melaksanakan, sehingga dikatakan manusia itu adalah makhluk sosial. Dimensi keberagamaan. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk religius. Keberagaman merupakan kebutuhan manusia. Adalah makhluk yang lemah sehingga memerlukan sifat bertemponan. Manusia memerlukan agama demi keselamatan hidupnya. Yang terakhir, pengembangan dimensi-dimensi hakikat manusia. Pengembangan dimensi-dimensi hakikat manusia yang pertama, pengembangan yang utuh. Pengembangan yang utuh terbagi menjadi dua, yaitu wujud dan arah. Dari wujud dimensi, yang pertama, dari wujud dimensi, keutuhan terjadi antara aspek jasmani dan rohani, antara dimensi individual, kesusilaan, dan keberagaman, antara aspek kognitif dan fisikomotor. Yang kedua, dari arah, pengembangan keutuhan. Pengembangan dimensi hakikat manusia dapat diarahkan kepada pengembangan dimensi individual, kesusilaan, dan keberagaman secara terpadu. 2. Pengembangan yang tidak utuh. Pengembangan yang tidak utuh terdapat dimensi hakikat manusia akan terjadi dalam proses pengembangan jika ada unsur dimensi hakikat manusia yang terabaikan untuk ditangani.